Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita lihat dikasih modal 1678 ini, yaitu bisa mendengar, melihat, itu kalau tidak dipakai dengan benar-benar setelah hidup, nanti di akhirat hukum sebab akibatnya apa? Surat 7, 179. Ya. Tapi kita baca dulu ini Pak ya, di surat 23 Pak. Jadi ini korelasi 1678 sama dengan 2378 Al-Mu'minun. Hampir sama. 23 Al-Mu'minun 78. Kita buka ya. 1678 itu hampir sama dengan 2378. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ansha'a lakum sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya. Dan dialah Allah yang telah mewujudkan ansya'a lakum kepada kamu sekalian, yaitu pertama pendengaran, penglihatan, kemudian afidah. Nah, nanti biar tahu arti afidah itu apa. Ya. Saya menyebutnya afidah dulu, bukan kolbu. Ya. Nah, kalau tidak dipakai ini semuanya di surat 1678 sama 2378, arahnya ke sini Pak, surat 7, 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita baca lagi di surat 7 179 ya. Ini korelasi 1678, 2378 kemudian 7179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan telah kami biarkan, kami bebaskan. Ini Allah mengatakan dibenke wis karep-karepmu. Dibiarkan, dibebaskan. Untuk jahanam itu menyedot orang-orang ya, setan-setan dari jin dan manusia. Ini kathiron. Kathiron berarti yang masuk surga apa? Sedikit Pak. Ini kathiron. Jadi makanya Allah mengatakan kata-kata kebanyakan tuh kalau jenengan klik itu ya. Aktsaro mang fil ardi surat 6 116 ya. Kathiron. Berarti yang masuk surga itu sedikit Pak. Jangan anggap kebanyakan, wah umat Islam banyak. Tapi ternyata kalau Allah mengatakan katsiran minal jinni wal insi. Penyebabnya apa Pak? Walaupun sudah Islam, saya menyebutkan sudah Islam ya. Qulub la yafqahun, sudah dikasih ab. Nah, di sini kebalikannya Pak. Qulub ini kalau di surat 7 surat la yafqahun. La yafqahun. Nah, saya mengartikan afidah ini adalah hati yang tidak bisa berpikir. Jadi artinya apa? Afidah, fuad itu beda dengan kolbun. Kalau fuad, afidah itu adalah kolbu yang bisa berpikir, Pak. Yang memahami. Makanya saya ambil istilah fuad itu adalah dengan artian benar, yaitu artian yang beda dengan kolbu, yaitu mental, mentalitas. Ya. 7179 berarti pertama, ini kebalikan, yang ditanyakan pertama adalah apa?
cara berpikir kita nanti. Jenengan dalam hidup, cara berpikirnya salah semuanya. Walaupun sudah dikasih sam'a, kemudian apa? Mentalitas yang kedua yaitu absor, walahum a'yunun, mata, ya, berpandangan, tapi tidak dipakai. Jadi apa? Pandangan, memandang sesuatu gitu loh Pak. Kemudian cara dia menerima informasi, walahum adanun layas mau nabiha. Ya kan kebalik itu Pak. Karena surat 16, 78, 23, 78 itu satu juta. Itu yang pertama ditanyain apa? Hati. Kemudian cara dia memandang sesuatu, melihat. Belum punya mata. Kemudian mendengar informasi, entah dari berita, ya, dari radio, dari HP, itu bagaimana cara mendengarnya? Menerima berita, terima informasi. Kalau salah semuanya Pak, salah. Ini yang disebut adalah mental, fuad gitu. Makanya mental, saya mengatakan mental ini, ya, di sini itu bisa dari luar, bisa dari dalam, ya, bisa dari luar. Ini dalam dulu ya, dan dari luar. Kalau dari dalam itu apa Pak? Contohnya dari keluarga, dari diri kita sendiri, introspeksinya gimana? Cara berpikirnya kita itu bagaimana? Ada istilahnya revolusi mental. Sekarang kan digaung-gaungkan revolusi mental. Ya. Jadi istilahnya mental ya, ada istilahnya mindset saya bicara. Mindset, mental itu adalah cara berpikir, mindset. Bahasa Inggrisnya itu mind, pikiran, set itu cara berpikir, memandang sesuatu. Dalam beragama juga sama, cara berpikirnya bagaimana? Ya benar, berislam. Tapi cara berpikirnya salah. Cara dia belajar merespon sesuatu bagaimana? Misalkan merespon ayat ini, bagaimana? Itu merubah mindset, cara berpikir. Itu bisa di mental seseorang itu bisa berubah dari dirinya sendiri. Kepribadiannya, karakternya, bisa juga berubah dengan kondisi fisik. Jatuh miskin, kecelakaan, cacat, kesehatan, sakit. Itu bisa merubah mental orang. Yang dulu pernah ngaji terus kemudian sakit, bagaimana? Ya. Terus perkembangan kematangan otaknya, yang dulunya cacat, mohon maaf ya, atau yang dulunya cerdas, baru pikun Pak, itu juga merubah mental. Semuanya dari dalam. Banyak sekali masalah, kompleks. Terus sikap dia menghadapi problem hidup, seperti tadi jatuh miskin, kena pandemi seperti ini, ujian-ujiannya semuanya pada diri kita. Bagaimana cara kita berpikir, merubah dirinya? Kan yang bisa merubah dirinya, bukan orang lain. Bener apa? Yang dulunya pernah ngaji, terus kemudian tidak ngaji, kan perubahan itu kan perubahan mental dan mindset. Nah, yang bisa merubah diri jenengan itu adalah diri jenengan sendiri. Yang istilahnya itu bisa menghipnotis diri jenengan sendiri. Sama kata berulang kali, menghipnotis diri kita sendiri.
Yang mau berubah itu jenengan sendiri. Tidak bisa orang lain, Pak. Walaupun ada sekian persen, ini nanti kan dari luar. Banyak komplek, Pak. Yang dulunya sudah pernah ngaji, kemudian tidak mau ngaji Al-Quran. Banyak permasalahannya. Nah. Makanya ada istilah ya ini ya, mental, wah, ada perbedaan mental miskin dan orang kaya beda. Ya, contoh misalkan seperti ini. Saya orang tua, tak kasih 1 miliar, anak saya 1 miliar, punya anak 3, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Saya meninggal. Setelah meninggal, anak itu mempunyai 1 miliar. Untuk apa? Beda-beda cara berpikirnya, Pak. Ada yang dihabiskan untuk foya-foya, ada yang berpikirnya hanya untuk investasi, ada yang berusaha untuk dagang. Beda-beda cara berpikir, kan? Itu. Nah, seperti halnya juga Allah sudah memberikan modal sam'a, absar, dan afidah. Dikasih modal ini, 3 anak ini, misalkan, beda-beda hasilnya akhirnya nanti di akhirat. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga, dan kebanyakan masuk neraka. Ya seperti itu contohnya. Beda-beda hasilnya, Pak. Jenengan punya anak kan beda-beda karakternya. Yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Ada seorang mental, ini ada perbedaan. Mental seorang atasan dan mental seorang karyawan, kan beda. Beda, pasti beda, Pak. Ada mental pedagang dan pengusaha atau dengan karyawan, itu beda. Cara berpikirnya beda. Antara mental yang suka memberi dan suka yang mengemis, kan beda. Beda, Pak. Karena itu, Pak, cara berpikir sudah dikasih Allah sama apa sama beda. Tapi hasilnya beda mentalnya. Niatan ngaji ke sini, mentalnya juga beda-beda. Nah, ini cara berpikir, makanya kita di sini merubah cara berpikir. Begitu juga mentalnya seorang yang muslim dan seorang yang kafir, itu pasti beda. Tentunya cara berpikirnya beda, Pak. Orang yang mentalnya, mindsetnya, kita lahir dari orang tua keturunan muslim. Dengan orang yang turunnya non-muslim, keluarga non-muslim, kemudian mu'alaf masuk Islam, itu apakah cara berpikirnya beda, Pak? Cara berpikirnya beda. Pasti beda. Nah, ini saya memberikan contoh-contoh seperti gini, itu kan biar bahwa kita ini berubah, itu dari jenengan sendiri. Mau belajar sendiri, saya yakin Bapak Ibu-Ibu, tidak semuanya jenengan kalau di rumah ngaji. Kalau mau melatih diri kita setelah malam, tidak usah nonton sinetron, baca Al-Quran. Mau enggak? Berarti apa? Mengeraskan hati kita untuk disiplin. Baca Quran, baca tafsirnya, ayatnya, itu beda, Pak. Itu tergantung mindset kita, mendisiplinkan diri kita, itu bagaimana. Yang bisa merubah itu adalah diri kita, Pak. Mengupgrade itu adalah diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Memang mengaruhi, misalkan dari luar ya. Ini faktor-faktor eksternal dari kita. Ya, seperti kondisi, misalkan masyarakat, lingkungan. Nabi Muhammad pun juga mendapatkan beberapa cobaan. Hingga beliau itu dan jamaahnya, kaum muslimin yang dari muhajirin itu pindah ke Yasrib. Diterima oleh kaum muhajirin dari Yasrib. Kaum Ansor istilahnya yang menolong. Karena sudah faktor eksternalnya sudah luar biasa. Cemoohannya luar biasa.
Faktor eksternal juga misalkan jenengan bekerja di lingkungan non muslim banyakan ya. Itu juga beda, bisa mengaruhi mindset cara berpikir jenengan. Makanya carilah kerjaan yang misalkan banyakan yang muslim atau yang mungkin sudah yang non muslim tetapi yang mau menghargai segala aktivitas kita dalam beribadah. Itu contohnya seperti itu. Jenengan waktu kecil dididik di sekolahan yang non muslim beda, Pak. Dengan yang dulunya misalkan dari pondok pesantren. Tapi setelah pondok pesantren kemudian kumpul bergabung dengan yang liberal, ya akhirnya jadi liberal, Pak. Memang faktor eksternal. Nah, seperti kita ini kan faktor eksternal, selalu karena makhluk sosial kita. Itu faktor eksternal. Dari faktor eksternal juga dari misalkan dari berita, televisi, politik, ekonomi, wah, masih banyak sekali. Dari RT RW seperti Pak Waryadi, itu banyak sekali yang merubah mungkin mindset kita dalam bertindak. Dari keluarga yang muslim, terus dari keluarga yang kafir, maaf, non muslim misalkan. Dari keluarga yang kaya, terus dari keluarga yang miskin, itu beda cara berpikirnya, akhirnya berbeda. Golongan RT, RW yang kebanyakan non muslim atau yang kebanyakan muslim itu juga caranya berbeda. Di suatu negara yang kebanyakan non muslim dan yang non muslim itu juga berbeda. Yang bisa merubah mindset kita, cara berpikir kita. Nah, hal-hal seperti gini adalah fuad afidah. Apakah semua para nabi dan para Rasul itu diuji dengan semuanya? Yang paling berat itu dari faktor eksternal. Walaupun dari faktor internal dia itu mau berubah. Berubah ini semuanya salah. Tapi yang paling kuat, yang luar biasa itu dari faktor eksternal, Pak. Ya, makanya ya kita luar biasa dalam faktor eksternal itu. Tidak bisa kita mengunci diri atau istilahnya itu menyendiri, tidak bisa. Karena manusia adalah faktor sosial. Ya, manusia adalah termasuk makhluk sosial. Nah, beberapa hal yang saya sampaikan bahwa istilah fuad afidah adalah mental, mindset. Itu mari kita buka beberapa contoh ya. Seperti halnya di surat 11 ya, surat Hud 120, Pak. 11 Hud 120. Ini kita mencerna beberapa ayat yang berhubungan dengan kata-kata fuad. Ini fuad dulu ya, Pak ya. Kalau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan setiapnya kami menceritakan, mengisahkan kepadamu dari perkabaran rasul-rasul yang kami kuatkan dengannya mentalmu. Dan telah datang sampai padamu yang hak, logis benar, yaitu Al-Quran, serta pelajaran dan pemikiran peringatan untuk orang-orang mukmin. Nah, dan setiapnya, Allah itu menceritakan setiapnya dengan kita melalui para rasulnya itu. Nakusu, memberikan kisah-kisah kepada kamu sekalian, yaitu ambai rasul. Jadi ambaun itu, ini ada istilahnya ambaun ya. Amba itu adalah perkabaran, Pak. Kabar, seperti hadis. Jamaknya ambia. Tapi mohon maaf, ambia ini kalau di Al-Quran
tafsir umumnya itu diartikan nabi, para nabi, nabi jamak nabi-nabi, seharusnya nabi-nabi, nabi Yuna. Ini yang harus dipahami. Ya, harusnya ini. Amba itu adalah kabar. Berarti ambiya itu adalah kabar. Bukan nabi-nabi. Kalau yaqtulunal ambiya itu adalah memerangi, bukan nabi-nabi atau membunuh nabi. Tidak ada nabi yang dibunuh, Pak. Ya. Kalau misalkan yaqtulun nabiyina, bukan, tidak ada. Memerangi. Jadi kota yaqtulu artinya memerangi. Nah. Min amba'i rusuli berarti adalah kabar-kabar dari para rasul-rasul. Man sabihi fu'adaka, yang mana dengan kita itu dalam Al-Quran itu sering membaca para kisah-kisah para nabi, para rasul itu semakin menguatkan mental, Pak. Memberikan contohan mereka itu, para rasul dan para pengikut rasul, misalkan cerita-cerita sirah nabawi. Apakah itu hadis-hadis, Pak? Bisa benar, bisa salah, karena tidak hidup dalam sejaman Nabi. Kita kan misalkan baca sirah nabawiyah, itu kan kumpulan literatur sejarah. Saya ngomong sejarah itu kan hadis. Lah perawinya siapa? Ya yang nulis buku itu. Sejarah Indonesia, Nusantara. Lah perawinya siapa? Ya menulis buku itu. Itu berarti apa? Literatur kan, Pak? Sejarah. Nah, dari sejarah-sejarah itu, cerita, itu fabitu bifu adaka, menguatkan mentalmu. Dan telah datang wajah aka fihadihi, di fihadihi, yaitu kisah-kisah itu, yaitu dalam Al-Quran, yaitu al-haq, bahwa dalam Al-Quran itu, dalam kisah-kisah itu isinya adalah hak, ya. Terus apa? Wa mau'idoh, ya, pelajaran mau'idoh. Nah. Kemudian dzikr. Jadi semuanya itu akhirnya kita arahnya sini. Dzikir pada Allah, mau'idoh. Kita kan ngaji seperti ini kan memberikan kisah-kisah juga para rasul dari Al-Quran. Ya, agar mental kita itu juga sama seperti mereka. Fu'ad itu adalah mental, tapi bukan jamak ya. Kalau afidah itu jamaknya. Jadi jelas dari Al-Quran itu bahwa fu'ad itu adalah mental. Yang lebih luas hanya sekedar kolbu yang bolak-balik. Kalau kolbu itu bisa nanti balik, Pak. Tapi kalau fu'ad itu mental yang sudah mindsetnya lurus, positif, bisa negatif. Kalau kolbunya kebalik dari negatif, ya jadinya cara berpikirnya negatif. Itu kata kuncinya seperti itu. Mentalnya gimana? Kayak gitu. Ada yang lain di ayat yang lain tentang arti fu'ad ya. Ini masih fu'ad, bukan afidah. Surat 17 36. Monggo. Surat 17 36. Surat Al-Isra gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wala taqfu, dan janganlah mengikuti atau mengiringi apa yang tiada padamu ilmu. Maksud ayat ini, wala takfu malah sangat hilm. Jenengan kalau
ngomong itu ya pakai ilmu, Pak. Atau menjustifikasi itu ya pakai ilmu, misalkan menjustifikasi, menuduh kae wong kae ing karo sunah, kae wong kae sesat, misalkan contoh kayak gitu. Tidak boleh tanpa ada ilmunya dulu, tanpa klarifikasi dulu, tabayun dulu, melihat secara langsung, oh kayak pengajiannya bener atau enggak. Mendengar langsung bukan dari orang lain, tetapi lihat langsung, datang langsung, temu orangnya langsung, klarifikasi. Jadi bukan secara tidak dasar ilmu, hanya sebatas don, duga-dugaan. Dan ngomong juga pakai dasar ilmu, bukan don. Jari ini olah wakila kalau bahasa Arabnya itu. Katanya si A, si B gini. Ini konon, bukan hal yang pasti. Harus pakai ilmu. Soalnya dengan teknologi sekarang, videonya. Video aja juga kadang bisa dipotong atau didubbing, Pak. A jadi U itu, Pak, omongannya. Bisa. Nah, seperti itu. Jadi jangan berdasarkan dengan don. Kan surat 49:12 itu kan, surat Al-Hujurat itu kan, ya, jauhlah kebanyakan daripada dugaan. Inabadodon ismun. 49:12 itu. Jadi, wala takfu malasa bihi ilmun itu 117:36 itu ya seperti itu. Ngomong ya pakai ilmu, dasar ilmu ya banyak ilmunya. Kalau enggak pakarnya ya jangan ngomong. Nah, kan di sini inna sam'a, nah sama tadi, sam'a wal basara wal fuad, tapi anafidah. Kullu ulaika kana anhu masul. Dipertanggungjawabkan, Pak, Bapak, Ibu semuanya. Ditanyain dengan semuanya di akhirat nanti. Kalau lolos ya masuk surga. Kalau tidak lolos ya ini tadi surat 7:179. Terus dikasih modal sama absor dan afidah ini. Ya, kalau misalkan maaf buta, tapi Musa punya hati, tidak bisa dengar, tapi bisa melihat, punya hati, tapi masih mau menerima Al-Quran, surat 3922 tadi. Ya, syahrawahu sadruhu, menerima Islam, menerima Al-Quran sebagai hidayah. Kalau misalkan buta, terus ini tuli, tapi masih buta, ini afidahnya, mindsetnya, cara berpikir dan hatinya menerima Islam, ya tetap bisa, walaupun dia buta, maaf, dan tuli pendengaran. Tapi saya kira tidak ada ya. Biasanya ya cuman buta ya buta, tuli ya tuli. Salah satunya. Yang penting di sini, kalau ini punya tapi ini hilang ya sudah, Pak. Hatinya mati ya sama dengan hewan tadi 107:179. Seperti maaf orang gila. Ya toh, Pak. Dia hidup tapi kan hidupnya seperti instingnya hanya bisa makan minum. Mungkin tidak berpakaian, maaf ya. Yang penting hidup. Berarti kan sudah tidak ada. Sudah tidak sinkron, Pak, antara sam'a, absor, dan afidah itu seperti orang gila, hilang ingatan. Ya mohon maaf, dia bisa tidak dianggap manusia, tapi ya instingnya hanya untuk makan, seperti hewan, bisa hidup, seperti itu. Nah ini semuanya nanti kan dipertanggungjawabkan, Pak. Benar ditanyain nanti. Tangan yang bicara, mulut,
kunci. Yang pernah saya sampaikan kan ya 36 surat Yasin ya. 65 itu. Ya. 36 65 kan semuanya kami tutup atas mulut mereka. Tangan mereka berbicara. Ya, kaki mereka kemana mereka melangkah. Itu nanti yang akan bicara. Ya. Jadi mas'ul di sini ya hubungannya dengan 6 65 surat Yasin. Umat Islam banyak kan membaca ini, tapi mohon maaf tidak sadar diperingatkan oleh Allah karena ya mohon maaf tidak mau mengetahui, mendalami, mengeksplor.